Bola jatuh di bawah kolong, mata mencari berkali-kali. Hendaknya kita saling menolong, karena menolong tanda peduli. Shalom, ahoy, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan malam hari ini, tanggal 2 Mei 2020. Kita masuk pada pelajaran 6 yang akan kita pelajari dalam satu pekan ke depan, mulai hari ini tanggal 2 sampai 8 Mei 2020. Judul pelajaran kita satu pekan ini adalah Mengapa Penafsiran Diperlukan. Untuk pelajaran pekan ini maka kita perlu membaca beberapa ayat yang penting sebagai dasar kita untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang mengapa penafsiran diperlukan. Ayat pertama adalah dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 45. Firman Tuhan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat berikutnya 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaknya tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 32. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu." Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata,
Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Yohanes 12 ayat 42 dan 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Itulah ayat-ayat yang akan kita bahas dalam satu pekan ke depan dan menjadi inti pemahaman kita mengapa penafsiran diperlukan. Saudaraku, kita baca ayat hafalan bersama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Membaca Alkitab berarti juga menafsirkannya. Tetapi bagaimanakah kita melakukannya? Prinsip-prinsip apakah yang kita gunakan? Misalnya, bagaimanakah kita berhadapan dengan berbagai jenis tulisan yang kita temukan di sana? Sebagai contoh, apakah bagian yang kita sedang baca adalah sebuah perumpamaan, penglihatan simbolik kenabian, atau narasi sejarah? Pilihan kita dalam menjawab pertanyaan yang penting ini dari konteks Alkitab sudah merupakan sebuah penafsiran. Kadang-kadang beberapa orang menggunakan Alkitab seperti sabda dewa. Cukup membuka Alkitab secara acak untuk mencari ayat Alkitab yang diharapkan akan memberikan tuntunan. Tetapi mengaitkan bagian-bagian Alkitab secara acak dapat membuat mereka mengambil kesimpulan yang aneh dan salah. Misalnya, ketika seorang suami meninggalkan istrinya karena perempuan lain, sang istri mendapat jaminan besar ketika dia menemukan ayat berikut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kejadian 3 ayat 15. New King James Version. Dia yakin berdasarkan ayat itu,
bahwa perselingkuhan suaminya tidak akan bertahan lama. Suatu teks tanpa konteks dengan cepat menjadi satu dalih bagi agenda dan pendapat sendiri. Itulah sebabnya kita perlu bukan hanya membaca Alkitab, tetapi juga menafsirkannya dengan benar. Demikian renungan malam kita pada hari ini, saudaraku. Baiklah kita mempersiapkan hati kita dalam 1 pekan ke depan untuk mengerti bagaimana cara penafsiran yang tepat dan mengapa itu perlu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Biarlah ini membawa kami pada suatu pengalaman yang baru, bagaimana cara menafsirkan Alkitab yang tepat dan mengapa itu penting bagi kami Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam keselamatan-Mu. Termulialah Engkau Bapa dalam segenap hidup kami, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha dan kerajaan surga terjadi atas seluruh dunia. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Buah yang dipetik rasanya segar untuk dibuat sayur acar. Jika kamu malas belajar, itu pasti bodoh di saat besar. Ciao. Horas.